Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang akhirnya lulus pada tahap TKD tes BUMN kemarin dan melanjutkan pada tes TBI atau tes bahasa Inggris yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan selalu ya, dan kemudahan di segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang preposisi, masih lanjut ya dengan konsep sebelumnya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu ada pembahasan soal, tapi kita nggak tahu dasar-dasarnya. Di kesempatan kali ini dan kesempatan berikut-berikutnya, insya Allah kita akan membahas soal runut, membahas materi runut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang preposisi, kemudian di kesempatan lain kita akan membahas conjunction, kemudian insya Allah di kesempatan lain kita juga akan membahas tentang comparatives, kemudian adverbs, kemudian agreement, kemudian parallel structure juga yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah kita bahas ya, tapi kita akan review dan bahas terus secara terstruktur. Nah, pada video kali ini kita akan membahas preposition. Ada apa aja sih di preposition? Di preposition itu nanti kita akan belajar tentang between dan among, kemudian penggunaan in, at, on dalam konteks tempat dan waktu, penggunaan beside dan besides, kemudian except, kemudian instead of dan instead, kemudian such as, despite dan in spite of, kemudian because dan because of. Nah, kita akan membahas beberapa contoh penggunaan dan contoh soal, dan selalu seperti biasanya nanti di akhir kita akan membahas beberapa soal beserta langsung dengan pembahasannya. Ya, yuk kita langsung saja. Pertama kali kita akan membahas tentang between dan among. Jadi between dan among itu sebenarnya sama-sama digunakan untuk menghubungkan dua objek atau lebih ya. Boleh objek, boleh orang. Tapi penggunaannya tentunya berbeda. Apa perbedaannya? Kalau between itu digunakan untuk dua objek atau dua orang aja. Contoh, the book is between the pen and the notebook. Buku itu berada di antara pen dan notebook. Jadi bukunya hanya di antara dua. Siapa aja? Pen dan notebook. Tapi kalau among digunakan untuk menghubungkan tiga atau lebih objek. Contoh, the secret was shared among the three friends. Rahasia itu dibagikan di antara nih, among ya. Jadi among sama between tuh sama-sama di antara, tapi beda penggunaannya. The secret was shared among the three friends. Rahasia itu dibagikan di antara ketiga teman tersebut. Atau the award will be divided among the winners. Among the winners, ada S-nya ya, yang menunjukkan banyak ya. Penghargaan akan dibagi di antara para pemenang. Ini di antara ya. Beda dengan yang between tadi. The agreement was made between two parties. Perjanjian tersebut dibuat di antara dua pihak gitu ya. Between hanya dua, kalau among tiga atau lebih gitu. Ini sama-sama di antara. Oke. Jangan khawatir teman-teman, PDF insya Allah selalu akan saya bagikan di komunitas ya. Kalau teman-teman bingung komunitas apa, pantau terus profil YouTube ini. Kemudian diklik di bagian profil YouTube, nanti teman-teman klik di bagian komunitas. Kalau bingung di mana, itu kan ada beranda tuh teman-teman, ada beranda, kemudian ada video, ada playlist. Nah, di sebelahnya playlist itu ada komunitas. Kalau teman-teman juga bingung, ada banyak video di sini, ada banyak part video di sini, teman-teman boleh klik di bagian playlist karena di situ sudah saya buatkan playlist khusus untuk tes bahasa Inggris BUMN ini. Ya. Lanjut ya, setelah between dan among, semoga teman-teman paham. Sekarang penggunaan in, at, on dalam konteks tempat dan waktu. Nah, penggunaan, ini penggunaan in. In ini menyatakan tempat yang lebih luas. Tapi kalau untuk ngomongin waktu, periodenya yang lama. Jadi, in ini lebih mengarah ke sesuatu yang lebih luas, baik itu tempat maupun
waktu. Karena waktunya lama, saya titik beratkan kepada sebuah periode. Kita contoh aja ya. I was born in July. Saya lahir pada bulan Juli. Nah, kalau misalnya nanti bilang contohnya misalnya pada tanggal pada tanggal 17 hari Selasa tanggal 17 bulan Juli gitu. Ini nggak pakai in lagi. Pakai apa? Yuk nanti kita bahas ya, pakai apa ya. Oke. Contohnya ini. Alive in Canada. Aku tinggal di Kanada. Kanada itu menunjukkan sesuatu yang luas. Contoh lainnya adalah they got married in 2010. Mereka menikah pada tahun 2010. Nah, ini nggak disebutkan nih. Misalnya 26 Juli 2010. Itu beda lagi nanti penggunaan yang nggak pakaiin lagi gitu. Ya, kita ke at ya. Jadi at ini nunjukkan tempat dan waktu yang spesifik. Ini tempatnya juga spesifik, seperti alamat gedung atau lokasi tertentu. Contoh, I'm waiting for you at the bus stop. Saya sedang menunggu kamu di halte bus gitu. Jadi ini kan tempatnya kecil nih, halte bus, bus stop. Tempatnya kecil, jadi pakai at. Contoh lagi, let's meet at the restaurant. Mari yuk kita ketemu di restoran. Restoran ini tempatnya spesifik kan? Ya, gedung gitu, lokasi tertentu yang lebih sempit. Kemudian contoh lainnya kalau ngomongin waktu, the train will depart at 9 a.m. Kereta akan berangkat pada pukul 9 pagi. Spesifik ya, jam 9 pagi ya. Kemudian the concert start at 7 p.m. Konser dimulai pada pukul 7 malam. Spesifik ya, jam 7 malam. Ini menunjukkan jam atau waktu acara. Oke. Sekarang yang on. On ini dipakai untuk menyatakan hari atau tanggal tertentu. Kalau atau menunjukkan peristiwa yang spesifik. Contoh, I have a meeting on Monday. Saya punya pertemuan pada hari Senin. Atau the party is on the 15th of Ages. Pesta tersebut pada tanggal 15 Agustus. Beda ya. Tadi was born in July pakai in. Oke. Kemudian kalau jam pakai at. Tapi kalau menunjukkan tanggal dan bulan pakai on. Oke. Kemudian yang peristiwanya, contohnya we celebrate Christmas on December 25th. Kami ngerayain Natal pada tanggal 25 Desember. Ini ngomongin tanggal dan bulan. Kalau tadi ngomongin in Juli. Ya, Juli in. Tapi kalau 25 Juli pakai on. Paham ya? Kemudian kalau on bisa digunakan juga, contohnya the conference will be held on Independence Day. Konferensi akan diadakan pada hari kemerdekaan. Jadi peristiwa yang spesifik kapan hari kemerdekaan ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau tadi ngomongin tanggal dan bulan pakai apa? Pakai on. Kalau bulan saja pakai apa? Pakai in. Tapi kalau jam saja pakai apa? Pakai at. Oke. Kalau ngomongin tempat, kalau misalnya ada di sebuah negara pakai apa? Pakai in. Ya, kalau ngomongin sebuah tempat yang kecil pakai at gitu ya. Kemudian sekarang penggunaan beside dan besides. Jadi beside dan besides ini punya penggunaan yang berbeda. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama di samping, tapi artinya beda banget. Kalau beside nggak pakai s itu artinya posisinya di samping. Tapi kalau besides pakai s itu ngomongin selain itu, ngomongin pemikiran yang berbeda. Contoh, I sat beside my friend during the movie. Aku pernah duduk ya, maksudnya
sesuatu yang telah berlalu. Aku udah duduk di samping temenku selama nonton film waktu itu. Tapi kalau besides, I don't like seafood. Besides, I'm allergic to shellfish. Aku nggak suka seafood. Selain itu, selain memang nggak suka sama seafood, aku punya alergi sama kerang. Gitu. Jadi besides pakai S ini ngomongin sebuah alternatif lain karena gitu. Jadi pemikiran yang berbeda, bukan posisi tempatnya gitu. Contoh lain, the book is on the table beside the lamp. Buku itu ada di meja di samping lampu. Posisinya yang di samping, tapi kalau besides, there are many other options to consider. Selain itu, ada banyak pilihan lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi bukan boleh sih ini diartikan sebagai di samping itu boleh, tapi di samping yang di sini yang dimaksud bukan di samping posisi, tapi di samping dalam konteks pilihan gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya except dan exception. Nah, kenapa saya sebut except dan exception aja? Karena sebenarnya accepting itu artinya mirip dengan except. Yuk kita langsung saja ke contohnya. Except ini ditunjukkan untuk pengecualian terhadap seseorang atau sesuatu dalam suatu kelompok atau situasi. Contoh, all the students passed the exam except for John. Semua orang, semua siswa itu lulus di exam kecuali John. Ya, I like all fruits except for bananas. Aku suka semua buah-buahan except kecuali pisang. Pokoknya saya suka semua buah-buahan, tapi pisang saya nggak suka gitu. Nah, exception ini digunakan untuk pengecualian terhadap aturan atau kondisi umum. Contoh, he is a great athlete, but his recent injury is an exception. Dia adalah atlet hebat, tapi cedera terbarunya adalah pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Cedera terbarunya. Siapa? Kondisi. Kalau yang tadi orang kan, ya siapa yang nggak lulus exam atau ujian? Siapa? John. Ya, siapa yang nggak disukai? Bananas. Nah, siapa yang bukan atlet hebat? Ya kondisi cedera terbarunya gitu. Contoh, the restaurant is open every day with the exception of Sundays. Restoran tersebut buka tiap hari, tetapi nggak buka di hari Minggu, with the exception of Sundays. Siapa yang dikecualikan? Sundays. Sundays-nya ini adalah sebuah pengecualian. Ya, ini adalah kondisi juga, kondisinya hari Minggu, jadi dia nggak buka, jadi pakai exception, bukan except gitu. Kalau except terhadap orang atau sesuatu benda, ya. Kalau kondisi pakai exception, ya. Kemudian accepting ini maknanya mirip dengan accept untuk nunjukin pengecualian terhadap seseorang atau sesuatu dalam kelompok atau situasi tertentu. Contohnya, all the participants finished the race excepting Jane. Semua peserta menyelesaikan perlombaan kecuali Jane. Sama ya kayak tadi ya, kayak except for John tadi ya. We invited everyone to the party excepting Tom and Sarah. Kami mengundang semua orang ke pesta kecuali Tom dan Sarah. Ini sama dengan yang except tadi ya, except for John yang tadi ya. Oke. Nah, ini masih banyak
kata preposition lainnya, penggunaan preposition lainnya ada such as, kemudian ada despite dan in spite of, kemudian ada because dan because of. Nah, kemudian ada cause of from dan lain-lain, tapi kita langsung ke soal dulu sebelum waktunya habis. The task of dividing the project was divided blank 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 the team members. A between, B among, C within, A amidst. The debate over the issue became heated blank 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 the students. A between, B among, C within, D amidst. Number 3. The negotiation is taking place blank 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 two companies, A between, B among, C within, D amidst. Number 4. The conflict arose blank 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 the different cultural backgrounds, A between, B among, C within, D amidst. The conference will be held blank 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 Tuesday, May 15th, 2023, A in, B on, C at. She will have a job interview blank 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 9 a.m. A in, B on, C at.
I'll meet you blank 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 the library. A in, B on, C at. She lives blank 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 New York City. A in, B on, C at. The conference will be held blank 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 Monday. A in, B on, C at. I live blank 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 Jakarta, the capital city of Indonesia. A in, B on, C at. She lives blank 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 a small village. A in, B on, C at. I said blank 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 my sister during the concert. A beside, B besides, C instead of, D instead. Blank 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 studying. She also works part-time. A beside, B besides, C instead of, D instead.
Ya, soal nomor 1, the task of dividing the projects. The project was divided blank 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 the team members. Ya. Jadi, ini kan ada team members nih. Ada beberapa team members. Jadi, tasknya, tugasnya itu akan dibagi menjadi beberapa project. Ya. Kalau ada beberapa dan dibaginya ini menjadi beberapa anggota tim gitu. Nah, karena ini ngomongin team members yang pastinya sebuah team members itu banyak, jadi jawabannya pasti adalah ya among ya, karena dia bukan terbagi menjadi 2 tim. Kalau menjadi 2 tim pasti jawabannya adalah between. Oke. Nah, ini untuk pembahasannya nanti tetap akan saya share ya, insyaallah ya. Kemudian selanjutnya, the debate over the issue became heated blank 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 the students. Debate over issue maksudnya ini menjadi panas ya di antara para students. Nah, di antaranya ini di antara between apa among nih? Nah, ini ngomongin students. Students-nya ini banyak. Jadi pakai among ya, karena students-nya banyak. Jadi bukan between. Kalau headed between ya 2 students, bukan the students. Karena the students ini menunjukkan studentnya banyak ya. Soal selanjutnya, the negotiation is taking place blank 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 2 companies ya. Berarti between ya. Negotiation ini diambil di antara 2 companies. Oke. Kemudian soal selanjutnya, the conflict arose blank 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 the different cultural backgrounds. Nah, ini teman-teman ini agak perlu dipahami ya, bahwa konflik ini terjadi di antara ya, ini di antara ya cultural backgrounds yang berbeda. Nah, kalau konflik biasanya cultural background yang berbeda itu ada 2 atau ada banyak. Biasanya kalau konflik cultural backgrounds itu di antaranya 2, bukan di antara banyak. Kalau konflik ya, biasanya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah between. Oke. Soal selanjutnya, the conference will be held blank 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 Tuesday, May 15th, 2023. Nah, ini lengkap nih. Tuesday, May 15th, 2023. Nah, yang pakai yang spesifik. Nah, spesifik apa tadi? Spesifik pakai on ya. Ini kalau in adalah yang besar ya, sesuatu yang lebih umum. Contoh in Juli tadi ya, kemudian in Indonesia gitu. Nah, kalau at contohnya tadi apa? At halte, kemudian at 9 a.m. misalnya gitu. Ini contoh ya. Kalau on ya ini Tuesday, May 15th, 2023. Nah, kemudian selanjutnya, I'll have a job interview blank blank blank. Nah, ini baru dikasih soal sudah ya. Jadi kalau 9 a.m. pasti at. Oke. Selanjutnya, I'll meet you blank 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 the library. Nah, ini ngomongin the library nih. Library ini suatu tempat yang spesifik ya. Tempatnya spesifik nih di perpustakaan. Jadi pakainya apa? Ya pakainya at ya, karena spesifik nih, library. Selanjutnya, she lives blank 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 New York City. Tadi sudah dibahas ya. Indonesia apa? Pakai in. Oke. Karena ini merujuk kepada sesuatu tempat yang luas. Oke. Selanjutnya, the conference will be held blank 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 Monday. Nih Monday, Senin aja. Karena ini menunjuk sebuah hari yang spesifik, jadi pakai on. Oke. Selanjutnya, alive blank 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 Jakarta, the capital city of Indonesia.
Ya, tadi sudah dikasih contoh ya. Nah, ini karena sebuah tempat yang lebih luas, Jakarta contohnya tadi Jakarta, kemudian contohnya lagi tadi Kanada ya. Ini in, oke. Kemudian she lives blank 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 a small village. Jawabannya in ya. Ini tempat yang walaupun small tapi small village itu ya merujuk kepada suatu tempat yang besar ya, nggak spesifik ya. Tempatnya nggak spesifik. Kemudian the meeting will be held blank 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 Monday. Ngomongin hari lagi pasti pakai on. Selanjutnya, nah ini sudah konteks yang berbeda nih. I said blank 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 my sister during the concert. Jadi saya duduk di sebelah. Nah di sebelah nih pakai beside atau besides nih. Tadi masih ingat nggak penggunaan beside dan besides ya? Kalau beside ini ngomongin apa? Posisi. Ya kalau besides ini ngomongin pilihan ya. Atau pemikiran yang lain. Jadi ini karena ngomongin tempat nih, saya udah duduk di sebelah saudaraku selama konser waktu itu. Jadi pasti pakai beside. Oke, bukan beside ya, apalagi instead of atau instead. Kemudian blank 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 studying. She also works part-time. Jadi selain atau di samping belajar, dia juga works part-time. Nah, studying di sini bukan sebagai ini ya, bukan sebagai continuous tense tapi sebagai gerund ya. Jadi jawabannya adalah besides ya. Di samping belajar, dia juga kerja part-time.